وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Jamaah sekalian, jamaah salat maghrib, bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada malam hari ini. Setelah kita menjalankan satu kewajiban di antara kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yaitu salat maghrib berjamaah, kita ditakdirkan, kita diizinkan, kita diberikan kesempatan untuk bermajlis yang insyaallah kita akan mengkaji di antara hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini insyaallah kita akan belajar bersama dalam sebuah tema, dan ini adalah tematik ya. Setelah pelajaran atau setelah kita menyelesaikan tafsir satu surat, maka kita biasakan setelah satu surat itu kita sampaikan materi-materi khusus ya, ataupun tema-tema selingan. Dan insyaallah pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang keutamaan menjawab azan ya. Keutamaan menjawab azan. Menjawab azan ini adalah satu di antara syariat yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak hadisnya. Di antaranya adalah apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Bulughul Maram, yaitu dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, berkata Abu Sa'id Al-Khudri, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengarkan suara azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin. Hadis ini muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim.
Dan juga satu hadis yang lain yang ditulis oleh atau di dalam kitab Bulughul Maram ini tentang menjawab azan, wali muslimin, dan dalam riwayat Imam Muslim, an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, fi fadlil qawli kama yaqulul muadzin. Sang rawi hadis mengatakan, yaitu perkataan Umar ini tentang keutamaan mengucapkan atau mengatakan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kalimatan, yang diucapkan satu kalimat setelah satu kalimat, artinya menirukan atau menjawab bacaan muadzin dengan menirukan langsung kalimatan, artinya satu kalimat setelah satu kalimat. Siwal hay'alataini, kecuali dua bacaan yang disebut dengan hay'alataini. Apa itu hay'alataini? Yaitu dua bacaan azan yang berbunyi hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Ya. Fayaqul, maka hendaknya mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Maka hendaknya mengucapkan bacaan la haula wala quwwata illa billah. Ucapan la haula wala quwwata illa billah, ya, supaya kita mengenal bahwa ucapan ini dikenal dengan al-hay'alah, ya, hay'alatun, hay'alah, ya. Hay'alah ini sama dengan kalau bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan al-basmalah, ya. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan kalimatun manhutah. Kalimat manhutah, yaitu kalimat yang diambil dari satu susunan kata atau dari satu susunan kata ataupun dua ataupun tiga kata, kemudian diambil huruf-huruf tertentu, ya, dari setiap kata tersebut, kemudian dijadikan sebuah ucapan, yaitu hay'alah. Hay'alah itu dalam bacaan yang lain itu hay'alah ini dari ha dan ya. Jadi hay'alah ini, ya, pokoknya diambil dari hayya 'alas shalah, ya, hayya 'alas shalah, ya, dan hayya 'alal falah. Sebagaimana juga bismillahirrahmanirrahim disingkat dengan al-basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin disingkat dengan alhamdalah. Ataupun la ilaha illallah disingkat dengan at-tahlil. Allahu akbar disingkat dengan at-takbir. Ataupun kalau la haula wala quwwata illa billah, ya maaf, itu sebenarnya disingkat dengan ucapan hauqalah. Hauqalah. Sedangkan hayya 'alas shalah itu disingkat dengan hay'alah. Ya, ini istilah-istilah yang insyaallah akan sering kita dapatkan kalau kita sering membaca dalam, ya, kitab-kitab para ulama. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka keutamaan menjawab azan atau menirukan azan pertama kali adalah bahwa cukuplah sebuah keutamaan, cukuplah menjadi sebuah keutamaan kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah sebuah ketaatan, yaitu kita mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini merupakan keutamaan yang pertama dan keutamaan yang paling utama. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muadzin." Ya. Kenapa kita menjawab azan? Kenapa kita menirukan azan? Maka cukuplah sebagai keutamaan kita mentaati Rasulullah SAW. Kita mengikuti Rasulullah SAW, ini adalah keutamaan yang paling besar. Ya, meskipun Rasulullah SAW nanti tetap menjanjikan pahala-pahala yang besar, tetap menjanjikan keutamaan-keutamaan yang banyak. Ya, kalaupun toh Rasulullah SAW tidak menyebutkan pahalanya, tidak menyebutkan keutamaannya, apa keutamaan menjawab azan, ya. Kalau Rasul tidak menyebutkan, maka cukuplah sebuah keutamaan, yaitu kita mentaati perintah Rasulullah SAW. Karena Rasulullah SAW telah mengatakan, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan saja, yang enggan masuk surga. Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Sinten ya Rasulullah tiyang ingkang mboten purun mlebet surga niku? Ya. Kaget para sahabat, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa yang enggan masuk surga itu ya Allah? Maka Rasulullah mengatakan, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba." Barang siapa yang mentaatiku maka dia akan masuk surga, wa man asani, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku maka dialah itu orang yang enggan. Subhanallah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dari pahala dan keutamaan menjawab azan ini, ya, yaitu diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu anhu, yaitu bahwa orang yang menjawab azan, orang yang menirukan azan, kemudian disambung dengan doa setelah azan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar, pahala yang diinginkan oleh semua orang, pahala yang diharapkan oleh seluruh umat Nabi Muhammad SAW, yaitu dia akan mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada yang paling dibutuhkan ketika hari kiamat. Ketika tidak ada yang paling diharapkan ketika kita berada di padang mahsyar menanti keputusan Allah Subhanahu wa taala antara surga dan neraka, kecuali syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dan Abdullah ibnu Amr ibnu al-As ini adalah salah seorang sahabat muda yang mereka terkumpul ataupun mereka itu sering disebut oleh para ulama dengan ulama para sahabat al-abadilah. Kenapa dikatakan al-abadilah? Karena semuanya bernama Abdullah. Mereka adalah Abdullah ibnu Mas'ud, mereka adalah Abdullah ibnu Abbas, mereka adalah Abdullah ibnu Umar ibnu Al-Khattab, mereka adalah Abdullah ibnu Zubair, mereka adalah Abdullah, yaitu perawi hadis ini, yaitu Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai keduanya, yaitu meridai dari Abdullah ibnu Amr dan juga bapaknya yaitu Amr ibnu al-As. Itu keduanya adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Annahu sami'a an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya
beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul muadzin faqulu misla ma yaqulu." Apabila kalian mendengarkan suara muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Ya. Maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan. Nanti insyaallah kita setelah menyebutkan keutamaan-keutamaannya, insyaallah akan kita pelajari bagaimana cara menirukan azan. Ya. Bagaimana cara menirukan azan yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah menirukan azan dari awal sampai akhir, Rasulullah melanjutkan, ya, "Tsumma shallu alayya." Kemudian ucapkanlah sholawat. Bacalah sholawat setelah kita, ya, menirukan azan dari awal sampai akhir. Kemudian ucapkanlah sholawat, ya. Ucapkanlah sholawat, baik sholawat yang pendek, yang sedang, ataupun yang panjang. Yang penting dengan sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak perlu kita mencari sholawat yang tidak jelas, ya. Cukuplah dengan sholawat yang benar-benar telah diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau sholawat yang sederhana dengan kita mengucapkan Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad, atau Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad, atau yang panjang, ya, dengan salawat Ibrahimiyah, ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, dan seterusnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan salawat ini beliau sebutkan, fa innahu man shalla alayya salatan, maka sesungguhnya siapa yang bersalawat kepadaku dengan sekali salawat, sallallahu alaihi biha asran, maka Allah akan membalas salawatnya dengan 10 salawat. Dengan 10 salawat. Apa artinya salawat dari Allah? Ya, karena salawat itu, ya, ada dari malaikat, ada dari para hamba. Dalam Al-Quran disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, jadi Allah juga bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya Allah memujinya, Allah menyanjungnya, Allah memuliakannya. Kalau malaikat yang bersalawat, maka itu para malaikat memintakan ampun kepadanya, ya. Kalau para hamba atau manusia yang lain, maka itu adalah salawatnya adalah mendoakan kesejahteraan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengucapkan salawat, thumma, Rasulullah mengatakan, thumma salullaha liyal wasilah, kemudian mintakan untukku, ya, mintakan kepada Allah untukku al-wasilah. Apa itu wasilah? Yaitu apa yang kita baca dalam doa setelah azan. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah. Ati Muhammadanil wasilah, ya, wal fadilah wab'athu maqama mahmudanil ladzi wa'adta. Apa itu al-wasilah? Ya. Apa itu al-wasilah? Al-wasilah itu adalah, ya, derajat yang paling tinggi di atas surga Firdaus, ya. Jadi surga Firdaus itu adalah surga yang bertingkat-tingkat,
ya. Jadi surga Firdaus adalah surga yang paling tinggi, dan yang paling tingginya dari surga Firdaus maka namanya adalah al-wasilah. Namanya adalah al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannah, karena al-wasilah itu merupakan derajat, ya, kedudukan di surga. Tadi yang kita katakan yang paling tinggi, la yambagi illa li abdin min ibadillah, yang tidaklah pantas derajat itu ditempati oleh kecuali oleh salah seorang di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna ana huwa, dan aku berharap akulah orangnya. Dan aku berharap, kata Rasulullah SAW, akulah orangnya yang akan ditempatkan di atas al-wasilah, ataupun di surga yang bernama al-wasilah. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faman sa'ala liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Subhanallah, ya. Maka barang siapa yang memintakan kepada Allah Subhanahu wa taala derajat al-wasilah di surga untukku, kata Rasulullah, halat lahu syafa'ah, maka dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Subhanallah, dia berhak untuk mendapatkan syafaat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Tetapi bagi siapa yang sadar, bagi siapa yang memahami, bagi siapa yang memperhatikan, ternyata setelah azan ada kesempatan emas untuk mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik untuk menjalankan ini dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya beberapa menit, ya, kita berdoa, kita membaca salawat, menirukan azan, kemudian membaca salawat, ya, mungkin 2 menit, atau dengan azannya mungkin sudah semuanya 7 menit atau 6 menit, ya, ditambah dengan apa, doa tadi, Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah, ya, tidak lama, ya, mungkin semuanya sekitar 7 menit tadi, ya. Tapi jamaah sekalian, inilah nilai waktu dan umur dan kesempatan bagi seorang muslim. Ternyata hanya dengan ibadah yang tidak lama, hanya sekitar 7 menit, ya, kita istiqomah, kita khusyuk, ya, kita berharap kepada Allah pahala dari sisinya, akan mendapatkan syafaat, ya, nanti pada hari kiamat. Kemudian langsung saja kita sekaligus tata cara menjawab adzan, ya. Nanti juga akan disebutkan keutamaan dan pahalanya. Hadis berikutnya ini diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qala al-muadzinu Allahu akbar, Allahu akbar," apabila seorang muadzin mengumandangkan Allahu akbar, Allahu akbar, faqala ahadukum, maka salah seorang di antara kalian itu menirukan dengan bacaan Allahu akbar, Allahu akbar. Summa qala asyhadu an la ilaha illallah, kemudian muadzin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia juga mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Ketika muadzin mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia juga mengucapkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka dia mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka dia juga
mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kemudian muadzin mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, maka dia juga mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Kemudian muadzin mengucapkan la ilaha illallah, maka dia juga mengucapkan la ilaha illallah. Ini adalah hadis ini merupakan penafsiran dari hadis sebelumnya. Ini namanya apa? Tafsirul hadis bil hadis. Penjabaran hadis dengan hadis. Sebagaimana banyak penafsiran Al-Qur'an dengan Al-Qur'an atau Al-Qur'an dengan hadis, ya. Ini dari kalimat yang dalam hadis yang sebelumnya, yaitu kalimatan, ya, kalimatan. Rasulullah SAW mengakhiri hadis ini dengan mengatakan, ya, qala la ilaha illallah, sampai terakhir menirukan bacaan la ilaha illallah min qalbihi. Subhanallah, ini syaratnya. Min qalbihi, dia ucapkan, ya, bersumber dari hatinya, maka Rasulullah SAW mengatakan dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Dakhalal jannah. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwa ketika kita menjawab adzan itu tidak sekedar menirukan lafadznya, ya, tetapi lebih daripada itu, yaitu ikut merenungkan maknanya, ikut menghadirkan dari hati. Dan tidaklah mungkin membaca bacaan adzan tadi itu bisa hadir dari hati kecuali dengan diiringi dengan pemahaman, penghayatan, perenungan, kekhusyuan, dan harapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ketika ada muadzin Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ya. Tidak dengan sekedar Allahu akbar, Allahu akbar, tetapi ucapkan Allahu akbar, Allahu akbar. Renungkan bacaannya, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, ya. Kita hadirkan dalam hati kita sehingga bacaan yang kita ucapkan bukan cuma di lisan, karena zikir yang sempurna itu adalah zikir yang dibangun di atas 3 unsur. Yang pertama adalah diucapkan dengan lisan. Yang kedua adalah apa? Diucapkan di dalam hati. Kemudian apa? Diresapi maknanya. Jadi terdengar suaranya. Jadi orang berzikir dengan diam, artinya mulutnya tidak bergerak, itu sudah zikir, ya. Orang bisa zikir dengan mulutnya tidak bergerak, ya. Contoh apa? Berzikir dalam hati. Mungkin seseorang berada di kamar mandi, ya, kemudian dia berzikir dengan hati. Seperti apa? Mungkin mau berwudu, mengucapkan bismillah. Itu sebagian para ulama ketika kita di dalam WC, ya, di kamar mandi yang ada WC-nya, maka bacaan bismillahnya dalam hati. Yang kedua, yaitu ada gerakan lisan. Jadi zikir dalam hati sudah zikir, tapi lebih sempurna lagi adalah zikir itu digerakkan oleh lisan. Jadi lisan pun bergerak untuk berzikir. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama tadi juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya, selain juga Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah, ya. Dan juga hadis yang barusan kita baca ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga dibarengi oleh riwayat Abu Dawud, ya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
tentunya seseorang ketika menyambut kedatangan waktu salat itu alangkah baiknya, dan ini merupakan nasihat yang saya tujukan pertama kali untuk diri saya sendiri dan untuk jamaah sekalian, bahwa kedatangan waktu salat ini hendaknya kita sambut, ya. Ini merupakan kondisi di mana seseorang itu akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau seandainya kita akan menghadap, suatu saat kita dipanggil oleh Pak Camat, kita dipanggil oleh kepala desa ataupun yang lainnya, urusan yang penting, tentu kita akan mempersiapkannya beberapa saat atau bahkan satu harian kita mempersiapkan, ya. Beberapa waktu kita luangkan untuk kita kosongkan semua aktivitas untuk menghadap tadi makhluk-makhluk tadi. Sedangkan salat adalah kita akan menghadap Sang Khalik. Maka ketika kita mempersiapkan, tentunya ada kesempatan kita menjawab adzan dengan lebih khusyuk, ya. Kita menjawab adzan dengan lebih khusyuk, lebih tenang. Karena apa? Kita sudah dalam keadaan siap, ya. Jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari beberapa hadis yang telah kita bacakan tadi, pertama menunjukkan ataupun ini merupakan faidah-faidah yang lain selain dari apa yang telah kita sebutkan. Maka faidah yang lain bahwa ini menunjukkan dianjurkannya untuk menjawab adzan, ya. Dan ini para ulama mereka mengatakan bahwa hukum menjawab adzan ini adalah mustahab, ya. Mustahab artinya dianjurkan, ya, dianjurkan. Meskipun sebagian ulama ada yang mengatakan wajib, ya, ada yang mengatakan wajib. Sedangkan yang mengatakan sunnah ini adalah jumhur para ulama, ya, jumhur para ulama. Dan insyaallah dikuatkan dalam hadis yang lain bahwa hukum menjawab adzan ini sunnah, ya, tidak sampai wajib. Kalau wajib itu berdosa, ya. Kalau wajib berarti berdosa. Itu Rasulullah SAW pernah ketika ada adzan, Rasulullah menjawabnya dengan jawaban yang lain, ya, tidak menirukan persis seperti apa yang diucapkan oleh sang muadzin, ya. Dan itu hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, ya, sekali dua kali. Tetapi yang diperintahkan adalah, yang dianjurkan, yang ditekankan adalah mengikuti bacaan muadzin. Yaitu dalam sebuah hadis yang dikatakan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa suatu saat Nabi SAW mendengar adzan, ya, anna Nabiya SAW sami'a muadzinan. Suatu ketika Rasulullah SAW itu mendengar seorang muadzin. Falamma kabbara, ketika muadzin ini mengucapkan Allahu Akbar, maka Rasulullah menjawab alal fitrah, ya, engkau berada di atas fitrah, ya. Karena, ya,
perbuatan Rasulullah SAW ini kemudian ditafsirkan oleh para ulama bahwa menjawab adzan dengan bacaan yang sama itu tidak wajib hukumnya, ya, karena Rasulullah SAW mencontohkan dalam hadis yang lain, yaitu Rasulullah menjawabnya dengan doa, ya, alal fitrah, ya, ataupun dengan statement ini, alal fitrah, artinya engkau berada di atas fitrah yang suci. Falamma tasyahhada, dan ketika orang tadi mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengatakan kharajta minan nar, engkau telah keluar dari neraka. Ya. Ini doa-doa Rasulullah. Mungkin ini adalah doa Rasulullah SAW baginya, ya, doa-doa Rasulullah SAW baginya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Intinya bahwa menjawab adzan itu hukumnya tidak sampai wajib yang menjadikan orang yang tidak menjawab adzan itu berdosa. Tetapi tentunya dia telah kehilangan pahala yang besar dan keutamaan yang mulia. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala dan rahmat ataupun kasih sayang Allah Subhanahu wa taala bagi siapa? Bagi mereka yang tidak berkesempatan sebagai muadzin, ya. Sebagai pendengar tetap diberikan oleh Allah karunia. Yang mendengarkan adzan mendapatkan karunia, mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena apa? Keutamaan menjadi seorang muadzin itu tidak didapatkan oleh semua orang. Karena apa? Karena satu masjid paling muadzinnya ya 2, ya 3, ya, atau 4. Tapi bahkan setiap masjid kadang-kadang muadzin cuma 1 atau cuma 2. Dan kita tahu bahwa keutamaan muadzin itu sangat besar, ya. Keutamaan muadzin itu sangat besar. Dan insyaallah mudah-mudahan dapat kita sampaikan secara khusus keutamaan azan dan muadzin, ya, keutamaan azan dan muadzin. Dalam sebuah hadis yang sahih, ya, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, dan ini hadis telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, al-muadzinu yughfaru lahu madda sautihi. Al-muadzinu yughfaru lahu madda sautihi. Seorang muadzin dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh jangkauan suaranya. Subhanallah, ya. Sejauh jangkauan suaranya dia diampuni, ya. Al-muadzinu yughfaru lahu madda sautih. Seorang muadzin itu akan mendapatkan ampunan baginya sejauh jangkauan suaranya. Wa ajruhu mislu ajri man shalla ma'ahu. Dan dia akan mendapatkan pahala seperti pahala seluruh orang yang sholat bersamanya. Ini luar biasa, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam yang kita baca dari hadis-hadis tentang keutamaan menjawab azan ini sebagai apa? Sebagai keseimbangan, ya. Bagi mereka yang tidak mendapatkan kesempatan azan mendapatkan apa? Keutamaan-keutamaan dari menjawab azan. Ya.
dan hadis-hadis yang lainnya. Kemudian di antara faidah yang lain, bahwa cara menirukan azan sudah kita sebutkan dalam hadis tadi, kita ulangi ya, yaitu kalimatan. Ini artinya kita mengikuti azan itu langsung setelah bacaan muadzin selesai per kalimat, ya. Jadi kalau muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka langsung kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, jangan lupa tidak hanya sekedar lisan, karena Rasulullah mengatakan min qalbihi, ya, min qalbihi. Hendaknya kita menirukan bacaan azan itu benar-benar kita hadirkan dari hati kita. Ini dijelaskan oleh atau dikuatkan dalam riwayat Ummu Habibah bahwasanya Rasulullah SAW itu menjawab adzan. Ini dipraktikkan oleh Rasulullah, annahu kana yaqulu kama yaqulul muadzin hina yaskut, ya. Bahwasanya Rasulullah SAW itu menirukan adzan ketika muadzin diam, ya. Selesai mengucapkan adzan langsung Rasulullah menirukan, ya. Meskipun demikian, sebagian para ulama mengatakan, ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa kalau sekiranya seseorang itu tidak sempat menjawab adzan sampai adzan selesai, ya, seseorang tidak sempat menjawab adzan sampai adzan selesai. Contoh, ya, seseorang sakit perut masuk WC, di WC masih lama sampai ada adzan, maka dia menahan diri tidak menjawab adzan, ya. Mungkin dengan hati saja dia kurang mantap, ya. Ataupun dia khawatir kalau, ya, di tempat tersebut tidak boleh menjawab adzan, meskipun sebagian ulama mengatakan dalam hati, ya. Dalam hati. Tetapi sebagian ulama juga tidak ada zikir di tempat-tempat yang kotor seperti itu. Adapun di kamar mandi yang tidak ada WC-nya tentu boleh, ya. Kamar mandi itu sama dengan orang mandi di sungai, mandi di sumur, mandi di air mancur, ya, mandi di telaga. Kemudian zaman sekarang orang tempat mandinya itu ditutup dengan tembok, ya. Maka sebagaimana orang itu bisa menjawab adzan di tempat-tempat mandi yang lainnya, ya, tempat-tempat mandi seperti kolam dan yang lainnya, maka di zaman sekarang karena kamar mandi itu ada di dalam bangunan, ya, yang penting dengan cara tidak ada WC-nya. Baik. Ya, tadi katakan seseorang tidak sempat menjawab adzan karena halangan tertentu. Sampai adzan selesai, maka tetap dianjurkan baginya untuk menyusul jawaban segera, ya. Setelah adzan selesai dengan syarat, ya, tidak terputus dari adzan, artinya tidak terputus dengan waktu yang panjang, ya. Katakan adzannya sudah tadi baru menjawab sekarang, nah, itu nggak boleh. Karena ini merupakan merupakan amalan sunnah atau amalan yang telah lewat waktunya. Jamaah sekalian yang dihormati Allah Subhanahu wa taala, ini insyaallah beberapa hal yang dapat kita pelajari bersama, ya, dalam kesempatan kali ini. Yang penting bahwa menjawab adzan itu, menirukan adzan itu
diperbolehkan dimanapun tempat dan waktunya, kecuali pada kondisi-kondisi yang syariat itu melarang. Ya, syariat itu melarang seperti di dalam WC, gitu kan? Atau mungkin ketika ketika mungkin ada kondisi hubungan suami istri, ya, hubungan suami istri ada azan, maka tidak menjawab, ya, tidak menjawabnya. Demikian yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.